Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Siapkan hati dan emosi kalian, karena kisah kali ini benar-benar akan menguji kesabaran tapi juga memberikan kepuasan yang luar biasa. Bayangkan rasanya, suami memaksa poligami, bahkan tega membawa selingkuhannya terbang ke Jepang untuk menikah di sana. Parahnya lagi, dia menelpon hanya untuk menghina ibu kita yang sudah tua. Sakit? Pasti. Tapi ingat sahabatku, wanita yang diam bukan berarti lemah. Sekali, kartu as dimainkan, si pengkhianat bisa langsung jadi gelandangan di negeri orang. Penasaran bagaimana dia membalas perbuatan suami dan mertuanya yang jahat itu? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan loncengnya. Dan seperti biasa, aku ingin menyapa kalian semua. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Untuk sahabatku yang sudah like dan komen, aku doakan semoga rezekinya semakin lancar dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Baiklah, jangan berkedip, mari kita masuk ke kisahnya. Suara detak jam dinding di ruang tengah terasa begitu lambat dan menyiksa malam itu. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 11:15 menit. Dia masih duduk terpaku di sofa ruang tamu. Majalah yang sejak tadi berada di pangkuannya sama sekali tidak terbalik halamannya. Pikirannya melayang jauh, menembus dinding-dinding rumah mewah yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, belakangan ini terasa seperti neraka yang dingin. Sikap Danu, suaminya, sudah berubah drastis dalam 3 bulan terakhir. Laki-laki yang dulu berjanji akan selalu membahagiakannya itu kini sering pulang larut, beralasan lembur, atau rapat dengan klien penting di luar kota. Namun, naluri seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Dia merasakan ada jarak yang membentang, ada aroma asing yang menempel di kemeja suaminya, dan ada kebohongan yang terselip di setiap kalimat yang keluar dari mulut Danu. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menembus tirai jendela, disusul suara deru mesin yang sangat ia hafal berhenti tepat di depan garasi. Dia menarik napas panjang, mencoba menata hatinya yang bergemuruh. Ia berdiri, merapikan sedikit daster panjangnya yang sopan, dan berjalan menuju pintu utama. Ia sudah menyiapkan senyum terbaiknya, berharap malam ini Danu akan pulang dengan membawa kehangatan yang dulu pernah ada. Namun, saat pintu terbuka, senyum di bibir dia seketika membeku. Hatinya mencelos, seolah ditarik paksa dari rongga dadanya hingga jatuh berantakan ke lantai. Danu tidak pulang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat mencolok, rok mini ketat berwarna merah menyala dan atasan tanpa lengan yang memamerkan kulit putihnya. Tangan wanita itu melingkar manja di lengan Danu, seolah mendeklarasikan kepemilikan. Wajah dia memucat. Lidahnya keluh. Ia menatap Danu, meminta penjelasan lewat sorot matanya yang mulai berkaca-kaca. Namun, Danu justru menatapnya dengan tatapan datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melenggang masuk melewati dia begitu saja, membawa wanita asing itu masuk ke dalam istana kecil yang selama ini dijaga kesuciannya oleh dia. Aroma parfum wanita itu begitu menyengat, menusuk indera penciuman dia, aroma yang berbeda jauh dengan aroma sabun bayi atau masakan yang biasa melekat pada tubuh dia. Dengan gemetar, dia menutup pintu dan berbalik menghadap mereka. Danu sudah duduk santai di sofa favoritnya, menyilangkan kaki, sementara wanita itu duduk merapat di sebelahnya, menatap dia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Mas, siapa wanita ini?" tanya dia dengan suara bergetar, menahan tangis yang siap pecah kapan saja. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri tegak, meski kakinya terasa lemas seperti jeli. Danu menghela napas kasar, seolah pertanyaan dia adalah gangguan yang tidak penting. Ia menepuk tangan wanita di sebelahnya dengan lembut, lalu menatap dia tajam. "Duduklah, dia. Ada hal penting yang harus aku bicarakan malam ini. Dan aku tidak mau mengulanginya 2 kali, jadi dengarkan baik-baik." Dia tidak beranjak. Ia tetap berdiri di tempatnya, mematung. "Jelaskan dulu siapa dia, Mas. Kenapa kamu membawanya ke rumah kita malam-malam begini? Apa kamu tidak memikirkan perasaan istrimu?" Wanita muda itu terkekeh pelan,
Suara tawanya terdengar begitu menyakitkan di telinga dia. Aduh, Mas Danu. Istrimu ini ternyata galak juga ya? Padahal penampilannya kuno begini. Sindir wanita itu sambil mengibaskan rambut panjangnya yang dicat pirang. Diamlah, Afel. Biar aku yang bicara. Potong Danu, namun nada bicaranya pada wanita bernama Afel itu terdengar jauh lebih lembut dibandingkan saat ia bicara pada dia. Danu kembali menatap dia, kali ini dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Kenalkan, ini Afel. Dia bukan sekadar teman, dan dia bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah wanita yang aku cintai, dan dia adalah calon istri keduaku. Duar. Kalimat itu meledak di kepala dia lebih keras daripada sambaran petir di siang bolong. Istri kedua? Calon istri kedua? Dunia dia seakan runtuh seketika. Ruang tamu yang luas itu terasa menyempit, menghimpit dadanya hingga sesak napas. Ia mencengkeram sandaran kursi makan di dekatnya untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh membasahi pipinya yang pias. Apa maksudmu, Mas? Kamu mau menikah lagi? Tanya dia lirih. Suaranya hampir hilang tertelan isak tangis. Apa kurangnya aku selama ini? Aku mengurusmu, mengurus rumah ini, aku berbakti padamu dan ibumu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Danu mendengus kesal. Ia berdiri dan berkacak pinggang. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah melihat air mata dia. Berhenti mendramatisir keadaan, dia. Aku bosan melihatmu menangis. Kamu tanya apa kurangmu? Kamu itu membosankan. Lihat dirimu. Setiap hari hanya sibuk dengan urusan dapur, urusan rumah, penampilanmu tidak ada kemajuan. Aku ini laki-laki sukses. Dia? Aku butuh pendamping yang bisa aku bawa ke pesta bisnis, yang bisa diajak bicara soal gaya hidup, yang cantik dan segar seperti Afel. Kamu hanya cocok di dapur. Hinaan itu menancap tepat di ulu hati dia. Selama ini, ia rela tidak bekerja kantoran demi mengurus Danu, demi memastikan Danu bisa fokus meniti karir. Ia mengorbankan masa mudanya, mengorbankan impiannya, hanya untuk menjadi istri yang berbakti. Dan kini, pengorbanan itu dibalas dengan penghinaan yang begitu keji. Afel tersenyum penuh kemenangan. Ia berdiri dan merangkul lengan Danu lagi, lalu menatap dia dengan wajah yang dibuat-buat iba. Mbak dia, sudahlah. Ikhlaskan saja. Mas Danu itu butuh hiburan, butuh semangat baru. Mbak dia kan sudah tidak bisa memberikan itu lagi. Lagi pula, aku tidak keberatan kok berbagi suami. Kita bisa jadi saudara yang akur. Kan? Asalkan Mbak dia tahu diri dan tidak banyak menuntut. Dia menatap Afel dengan nyalang. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Tahu diri? Kamu datang ke rumahku, menggandeng suamiku, dan menyuruhku tahu diri? Di mana harga dirimu sebagai wanita? Apa orang tuamu tidak mengajarimu adab untuk tidak merebut milik orang lain? Cukup, dia? Bentak Danu keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menunjuk wajah dia dengan telunjuknya. Jangan berani-berani kamu menghina Afel. Dia jauh lebih berharga daripada kamu saat ini. Dengar keputusanku ini baik-baik. Aku tidak meminta pendapatmu, aku memberitahumu. Aku akan menikah dengan Afel. Titik. Aku akan melakukan poligami, suka atau tidak suka, kamu harus menerimanya. Dia menggeleng kuat-kuat, air matanya berderai semakin deras. Tidak. Mas, aku tidak mau. Aku tidak sudi dimadu. Dalam pernikahan kita dulu, kamu berjanji hanya akan ada aku satu-satunya. Aku tidak akan pernah memberikan izin untuk kamu menikah lagi. Danu tertawa sinis, tawa yang terdengar begitu jahat. Ia melangkah mendekati dia, menatap istrinya itu dengan tatapan mengintimidasi. Kamu pikir izinmu itu penting? Kamu pikir aku butuh tanda tanganmu di atas kertas untuk bisa bahagia? Jangan mimpi, dia. Kamu itu hanya menumpang hidup di sini. Semua yang kamu nikmati, rumah ini, mobil yang terparkir di luar, uang belanja yang kamu pegang, semua itu dari aku. Dari keringatku. Jadi kamu tidak punya hak untuk melarangku. Dia mundur selangkah, hatinya terasa perih mendengar kata-kata suaminya.
Danu benar-benar sudah lupa siapa yang sebenarnya menyokongnya saat ia masih merintis karir dari nol. Danu lupa siapa yang diam-diam menyuntikkan dana saat usahanya hampir bangkrut. Dia ingin sekali berteriak. Ingin sekali melemparkan semua bukti rekening koran ke wajah Danu, tapi ia menahannya. Belum saatnya. Ia harus tahu sejauh mana Danu akan bertindak. Aku tetap menolak. Mas, kalau kamu memaksa menikah dengan wanita ini, ceraikan aku dulu. Kembalikan aku pada ibu dengan cara baik-baik, sama seperti saat kamu memintaku dulu. Ucap dia tegas, meski suaranya masih serak karena tangis. Mendengar kata cerai, wajah Danu berubah merah padam. Ia tidak menyangka dia akan berani menantangnya. Di matanya, dia adalah wanita lemah yang tidak punya tempat tujuan selain rumah ini. Oh, jadi kamu menantangku? Kamu minta cerai? Bagus. Itu lebih mudah buatku. Tapi ingat satu hal, kalau kita cerai, kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Kamu akan kembali jadi gembel. Dan ibumu, Ibu Ratih yang sakit-sakitan itu, apa kamu tega membiarkan dia melihat anaknya jadi janda miskin? Pikirkan itu baik-baik. Jangan bawa-bawa ibu dalam masalah ini, Mas. Teriak dia, emosinya terpancing saat Danu mulai menyentuh ranah yang paling sensitif baginya, yaitu ibunya. Kenapa? Takut ibumu yang suci, itu kena serangan jantung? Ejek Danu. Avel ikut tertawa di belakangnya. Dengar, dia. Aku kasih kamu waktu 1 malam untuk berpikir. Besok pagi, aku mau jawaban, iya, keluar dari mulutmu. Kalau kamu setuju aku poligami, kamu masih boleh tinggal di sini, masih boleh makan dari uangku, dan statusmu sebagai nyonya Danu masih aman. Tapi kalau kamu tetap keras kepala menolak, maka besok juga aku akan urus surat talak, dan kamu bisa angkat kaki dari sini detik itu juga. Danu berbalik badan, kembali menggandeng Avel dengan mesra. Ayo, sayang. Kita pergi dari sini. Udaranya jadi pengap karena ada orang yang tidak tahu diuntung. Kita cari hotel bintang 5 yang paling bagus. Aku tidak betah di rumah ini. Iya, Mas. Yuk, kita cari tempat yang lebih nyaman. Kasihan Mas Danu kalau harus satu atap sama wanita yang bisanya cuma nangis dan ngeluh. Sahut Avel dengan nada manja yang dibuat-buat. Mereka berdua berjalan keluar pintu, meninggalkan dia yang masih berdiri mematung di ruang tamu. Suara pintu yang dibanting keras oleh Danu membuat dia terlonjak kaget. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil Danu melesat pergi meninggalkan halaman rumah. Meninggalkan dia sendirian dalam keheningan malam yang mencekam. Tubuh dia akhirnya merosot ke lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang berat badannya yang terasa berkali-kali lipat lebih berat karena beban kesedihan. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit, kecewa, dan amarah yang bercampur menjadi satu. Bayangan masa lalu saat mereka menikah dengan sederhana namun penuh cinta kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Danu yang dulu lembut, Danu yang dulu selalu mencium keningnya sebelum tidur, kini telah mati. Digantikan oleh sosok monster yang gila hormat dan buta oleh nafsu. Ya Tuhan, kuatkan hamba. Bisik dia di sela-sela isak tangisnya. Ia memeluk lututnya sendiri, merasa begitu kedinginan meski AC di ruangan itu sudah ia matikan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup dia. Ia tidak tidur sedetik pun. Pikirannya berkecamuk. Ancaman Danu terngiang-ngiang di telinganya. Poligami atau cerai. Dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang Danu tidak sadari. Danu terlalu meremehkan diamnya dia. Danu terlalu percaya diri dengan kesuksesannya yang sebenarnya semu. Danu lupa bahwa selama ini, kartu-kartu penting dalam permainan kehidupan mereka, dipegang erat oleh tangan halus dia. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, dia bangkit dari lantai. Matanya sembab, tapi tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan di sana. Air matanya sudah kering. Rasa cintanya pada Danu sudah ikut menguap bersama perginya mobil suaminya semalam. Dia berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dikatakan Danu, kuno, dan membosankan, itu kini memancarkan aura dingin yang menakutkan. Kamu ingin bermain api, Mas? Gumam dia pelan pada bayangannya sendiri di cermin.
Baiklah. Akan aku pastikan kamu terbakar sampai menjadi abu. Kamu pikir aku akan diam saja kamu injak-injak? Kamu salah besar, Danu. Sangat salah. Dia mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Ia melihat ada satu panggilan tak terjawab dari ibunya, Ibu Ratih. Hatinya berdesir perih. Ia tidak boleh membiarkan ibunya tahu tentang kejadian semalam, setidaknya belum untuk saat ini. Dia harus menyusun rencana. Ia harus cerdas. Jika Danu ingin perang, maka dia akan memberinya perang yang tidak akan pernah bisa Danu menangkan. Dia menatap layar ponselnya, jari jemarinya dengan lincah membuka aplikasi mobile banking. Ia melihat deretan angka saldo yang fantastis di sana, saldo yang Danu kira adalah hasil kerja kerasnya sendiri, padahal sebagian besar adalah hasil investasi cerdas dia dan warisan ayahnya yang ia putar atas nama perusahaan Danu. Nikmatilah kebahagiaan semu kalian selagi bisa, bisik dia sambil tersenyum miris. Ia meletakkan ponselnya kembali. Hari ini, babak baru dalam hidupnya dimulai. Bukan sebagai istri yang teraniaya, tapi sebagai wanita yang akan menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah gorden yang sengaja dia buka lebar-lebar. Ia sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan berwarna krem. Wajahnya terlihat segar meski lingkaran hitam samar di bawah matanya, tidak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh bedak tipis. Dia sedang menata piring di meja makan saat suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan rumah. Itu bukan suara mobil Danu, melainkan mobil Pajero hitam milik Ibu Sofi, mertuanya. Jantung dia berdegup kencang. Ia tahu Danu pasti mengadu pada ibunya. Dia menarik napas dalam, menyiapkan mental untuk menghadapi hakim kedua dalam rumah tangganya. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya perlahan. Benar saja, Ibu Sofi turun dari mobil dengan wajah menekuk masam, diikuti oleh Danu yang berjalan di belakangnya dengan dagu terangkat angkuh, seolah anak kecil yang baru saja mendapat perlindungan dari ibunya setelah berbuat nakal. Dia, seru Ibu Sofi bahkan sebelum kakinya menginjak teras. Suaranya melengking, memecah ketenangan pagi di kompleks perumahan elit itu. Dia menyalami tangan Ibu Sofi dengan takzim, mencoba tetap sopan meski hatinya bergejolak. Selamat pagi, Ibu. Tumben Ibu pagi-pagi sudah. Jangan basa-basi, potong Ibu Sofi kasar, menarik tangannya dengan cepat seolah jijik disentuh oleh dia. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan tajam seolah mencari kesalahan. Kamu ini istri macam apa? Hah? Suami pulang kerja capek-capek malah diajak bertengkar sampai harus tidur di hotel. Kamu mau bikin anak saya terlantar? Dia terbelalak. Danu benar-benar memutarbalikkan fakta. Ibu, Mas Danu tidak tidur di hotel karena bertengkar biasa. Dia membawa perempuan lain ke rumah ini tadi malam, Bu. Dia membawa selingkuhannya dan meminta izin untuk poligami. Apa Ibu membenarkan itu? Dia berharap ada sedikit saja rasa simpati di mata Ibu Sofi. Ia berharap sesama wanita, Ibu Sofi akan mengerti betapa sakitnya hati dia. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Ibu Sofi justru mendengus remeh. Wanita parubaya dengan perhiasan emas mencolok di leher dan pergelangan tangannya itu duduk di sofa tunggal, menatap dia dari atas ke bawah dengan pandangan menilai. Oh, soal itu? Nada suara Ibu Sofi terdengar enteng, seolah perselingkuhan Danu adalah hal sepele seperti lupa membeli garam. Danu sudah cerita semuanya sama ibu tadi pagi pas sarapan. Dan menurut ibu, permintaan Danu itu wajar. Kaki dia lemas seketika. Wajar, Bu? Suami saya mau menikah lagi dengan wanita penggoda, dan ibu bilang itu wajar. Jaga mulutmu, dia? Bentak Danu yang kini berdiri di samping ibunya. Afel bukan wanita penggoda. Dia wanita berkelas. Ibu Sofi mengangkat tangan, memberi isyarat agar Danu diam. Ia kembali menatap dia, kali ini dengan senyum sinis yang mengerikan. Dengar ya, dia. Kamu harus sadar diri. Danu sekarang sudah sukses, jabatannya tinggi, uangnya banyak. Wajar kalau laki-laki sekelas Danu butuh pendamping lebih dari satu. Itu simbol keberhasilan laki-laki. Harusnya kamu bangga suami kamu laku. Air mata yang sudah dia keringkan tadi pagi, kini mendesak ingin keluar lagi.
Logika macam apa yang sedang dipakai mertuanya ini? Tapi Bu, dulu kami menikah dengan janji setia. Saya menemani Danu dari nol, dari kami tidak punya apa-apa. Apa pengorbanan saya tidak ada artinya? Ibu Sofi tertawa pendek, tawa yang meremehkan. Pengorbanan? Itu kan memang kewajiban istri. Jangan diungkit-ungkit. Sekarang lihat faktanya saja. Kamu itu membosankan. Dia, penampilanmu datar, tidak ada gairah. Wajar kalau Danu bosan. Tadi ibu sudah lihat foto Avel. Dia cantik, modis, pintar merawat diri. Dia cocok mendampingi Danu bertemu klien-klien besar. Kalau kamu cuma cocok mengurus rumah. Kata-kata Ibu Sofi jauh lebih tajam daripada pisau dapur manapun. Mertua yang selama ini dia hormati, yang selalu dia kirimi hadiah setiap bulan, yang selalu dia biayai pengobatannya dengan uang pribadinya. Meski Danu mengaku itu uangnya, kini terang-terangan menusuknya dari depan. Jadi ibu mendukung Danu menikah lagi? Tanya dia lirih, memastikan pendengarannya tidak salah. Sangat mendukung. Jawab Ibu Sofi tegas tanpa keraguan sedikitpun. Bahkan ibu yang menyarankan Danu untuk segera meresmikan hubungannya dengan Avel. Daripada zina, lebih baik nikah lagi, kan? Kamu sebagai istri pertama harusnya legowo. Jangan egois. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu istri pembangkang, istri durhaka yang menghalangi kebahagiaan suami. Dia menatap wajah Danu dan Ibu Sofi bergantian. Mereka terlihat sangat mirip saat ini. Sama-sama egois, sama-sama kejam, dan sama-sama tidak punya hati. Saat itulah, sebuah tembok tebal terbangun di hati dia. Rasa hormat dan kasih sayang yang tersisa untuk mertuanya, lenyap seketika itu juga. Dia menyadari bahwa ia sendirian di rumah ini. Tidak ada yang memihaknya. Dan satu lagi, tambah Ibu Sofi sambil menunjuk dada dia. Kalau kamu tetap keras kepala menolak dipoligami, ibu setuju sama Danu. Lebih baik kalian cerai. Masih banyak wanita di luar sana yang antre mau jadi istri Danu. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Danu, kamu cuma janda miskin yang tidak punya apa-apa. Ingat ibumu yang sakit-sakitan itu. Siapa yang mau bayar biaya obatnya kalau bukan Danu? Ancaman itu lagi. Mereka selalu menggunakan Ibu Ratih sebagai senjata untuk menekan dia. Mereka pikir dia tidak punya uang sepeser pun tanpa Danu. Mereka pikir dia hanyalah benalu yang beruntung dinikahi Danu. Dia mengepalkan tangannya di samping tubuh, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Tapi rasa sakit itu membantunya untuk tetap sadar dan tidak meledak marah. Marah sekarang tidak ada gunanya. Marah hanya akan membuat mereka waspada. Dia harus bermain cantik. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih lunak, seolah-olah ia mulai menyerah. Baiklah, Bu, Mas. Ucap dia pelan, menundukkan kepalanya. Senyum kemenangan merekah di wajah Danu dan Ibu Sofi. Nah, begitu dong. Itu baru istri solehah, seru Ibu Sofi girang. Jadi kamu setuju Danu nikah sama Avel? Dia mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya butuh waktu untuk menerima semua ini. Tapi kalau memang itu yang terbaik menurut Ibu dan Mas Danu, saya tidak bisa berbuat banyak, kan? Saya hanya minta satu hal, tolong jangan ceraikan saya. Saya masih sayang sama Mas Danu, dan saya butuh biaya untuk Ibu. Danu tertawa puas, ia merasa di atas angin. Ia merasa berhasil menaklukkan dia. Hahaha, akhirnya sadar juga kamu. Tentu saja. Dia. Selama kamu tidak banyak protes, statusmu aman. Uang bulanan untuk ibumu juga tetap lancar. Bagus, timpal Ibu Sofi sambil berdiri dan merapikan bajunya. Kalau begitu, tugasmu sekarang adalah mempersiapkan segalanya. Danu bilang dia mau bawa Avel ke Jepang untuk liburan sekalian nikah siri di sana biar romantis. Kamu tidak usah ikut, biar mereka bulan madu dulu. Kamu jaga rumah saja. Ke Jepang? Tanya dia dengan nada pura-pura kaget, padahal dalam hati ia bersorak. Rencana mereka berjalan sesuai dugaannya. Itu pasti mahal sekali, Mas. Ah, soal uang gampang. Kan ada kartu kredit. Jawab Danu sombong sambil menepuk saku celananya. Limit kartu yang kamu pegang itu kan besar. Aku akan pakai itu.
Kamu jangan coba-coba cerewet soal tagihan nanti. Dia mengangguk pelan. Iya, Mas. Silakan pakai saja. Itu kan memang hak Mas Danu sebagai kepala keluarga. Ibu Sofi menepuk bahu dia keras-keras, sebuah tepukan yang lebih terasa seperti pukulan mengejek daripada kasih sayang. Pintar. Ya sudah, Ibu mau pulang dulu. Mau siap-siap belanja baju baru buat acara syukuran nanti. Ingat pesan Ibu, layani Danu dengan baik, jangan bikin dia stres. Biar dia fokus sama Afel dulu. Dia mengantar mereka sampai ke pintu depan. Saat mobil Ibu Sofi menghilang di tikungan, senyum, penurut, di wajah dia lenyap tak berbekas. Berganti dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Silakan bersenang-senang dengan hayalan kalian, desis dia pelan. Kalian pikir kalian yang memegang kendali? Tunggu saja saat kalian mendarat di Jepang nanti. Kartu kredit itu bukan sumber uang tak terbatas, Mas. Itu adalah tali gantungan yang baru saja kamu kalungkan sendiri ke lehermu. Dia masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu dengan rapat, dan menguncinya. Ia merasa rumah ini bukan lagi tempatnya bernaung, melainkan medan perang yang sunyi. Dan dia baru saja meletakkan ranjau pertamanya. Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah riuh layaknya pasar malam. Bukan karena ada acara syukuran, melainkan karena kehebohan persiapan keberangkatan trio parasit, begitu dia menyebut mereka dalam hati, ke negeri Sakura. Sejak mendapat lampu hijau palsu dari dia, Danu dan Afel semakin tidak tahu malu. Afel bahkan sudah berani memindahkan beberapa pakaian mahalnya ke lemari di kamar utama, menggeser pakaian-pakaian sederhana milik dia, seolah menandai wilayah kekuasaannya yang baru. Danu duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka lebar, memamerkan deretan hotel bintang 5 di Tokyo dan Kyoto kepada Afel dan Ibu Sofi. Wajahnya berseri-seri, penuh kesombongan. Lihat ini, Fel. Kita akan menginap di sini 2 malam. Pemandangannya langsung Gunung Fuji. Harganya memang mahal, sekitar 15 juta per malam, tapi tenang saja, limit kartu kredit yang dipegang dia itu masih ratusan juta. Cukup untuk kita foya-foya sepuasnya. Dia yang sedang menyetrika kemeja Danu di sudut ruangan hanya tersenyum tipis. Nyaris tak terlihat, mendengar kesombongan itu. Tangannya bergerak perlahan merapikan kerah kemeja suaminya, kemeja yang mungkin akan menjadi saksi bisu kehancuran pria itu nanti. Dia sengaja membiarkan mereka terlena dalam mimpi-mimpi indah yang melambung tinggi. Mas, yakin mau ambil yang sweet room? Itu mahal sekali loh. Pancing dia pelan, berpura-pura khawatir selayaknya istri yang hemat. Halah, dia. Kamu itu jangan pelit jadi orang. Sambar Ibu Sofi cepat. Mertuanya itu sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar dengan kacamata hitam oversize barunya. Danu itu direktur, masa nginep di hotel melati? Malu dong sama kolega kalau ketahuan. Lagi pula, ini kan momen spesial. Pernikahan Danu dan Afel harus dirayakan dengan kemewahan yang pantas. Kamu kalau iri bilang saja, jangan sok menasehati. Bukan iri, Bu. Saya cuma mengingatkan tagihannya nanti. Jawab dia lirih sambil menunduk patuh, menyembunyikan kilatan tajam di matanya. Sudah, dia. Diam saja, bentak Danu tanpa menoleh dari layar laptopnya. Urus saja itu koperku. Pastikan semua jas mahalku masuk dengan rapi. Jangan sampai ada yang kusut sedikit pun. Oh ya, kartu kredit tambahannya mana? Siapkan di dompet travelku sekarang. Dia meletakkan setrikaan, lalu berjalan menuju laci meja kerjanya yang terkunci. Ia mengambil dompet kulit panjang milik Danu. Di dalamnya, ia menyelipkan 2 kartu kredit berwarna hitam, Black Card, dan Platinum yang berkilau. Kartu-kartu inilah yang selama ini menjadi sumber kebanggaan Danu, simbol status sosial yang selalu ia pamerkan ke teman-temannya. Padahal, Danu tidak pernah sadar bahwa kartu utama ada di tangan dia, dan segala notifikasi serta kendali limit sepenuhnya ada di ponsel dia, bukan ponsel Danu. Selama ini dia diam saja saat Danu boros, menutupi tagihannya dengan uang investasi warisan ayahnya yang ia putar. Tapi kali ini, keran air itu sudah siap ia tutup rapat. Ini, Mas. Kartu Platinum dan Black Card-nya. Limitnya masih utuh. Belum saya pakai sama sekali bulan ini. Ucap dia menyerahkan dompet itu dengan tangan sedikit gemetar karena menahan antusiasme menunggu kehancuran mereka, bukan karena ketakutan.
Avel dengan sigap menyambar dompet itu dari tangan dia sebelum Danu sempat menerimanya. Matanya berbinar tamak melihat kilauan kartu-kartu premium itu. Wow, Mas Danu hebat banget. Kartunya beneran black card. Duh, aku jadi nggak sabar mau belanja tas branded di Ginza. Teman-teman arisanku pasti bakal iri mati lihat update story aku nanti. Awas ya mbak dia, jangan ngintip-ngintip statusku nanti, takutnya stroke karena iri. Belanja sepuasmu, sayang. Anggap saja itu hadiah pernikahan dari aku, sahut Danu sambil mengecup pipi Avel, tepat di depan mata dia. Dia merasakan nyeri di ulu hatinya, tapi ia segera menepisnya. Silakan belanja, Avel. Bermimpilah setinggi langit sebelum aku jatuhkan ke dasar jurang, batin dia dingin. Ibu juga mau belanja loh, Danu. Seru Ibu Sofi tak mau kalah, ia mendekat dan duduk di samping Avel. Ibu mau beli mantel bulu sama oleh-oleh buat tetangga komplek. Biar si Bu RT yang sombong itu tahu kalau anak ibu sukses besar. Awas ya kalau jatah ibu sedikit. Tenang, Bu. Semua kebagian. Limitnya kan ratusan juta, Bu. Aman. Kita habiskan saja. Nanti dia yang urus bayarnya pakai dividen perusahaan. Jawab Danu meyakinkan ibunya dengan tawa lebar. Persiapan itu berlangsung hingga sore hari. Dia diperlakukan tak ubahnya seperti asisten pribadi gratisan. Ia yang melipat baju-baju seksi Avel, ia yang memastikan paspor dan visa mereka aman di dalam tas dokumen, ia bahkan yang diperintah memesankan tiket pesawat business class di jam keberangkatan yang paling mahal. Saat menekan tombol, Book Now, di situs maskapai, dia melihat total tagihan yang fantastis. Hampir 100 juta rupiah, hanya untuk tiket pesawat 3 orang pulang pergi. Sudah dipesan, dia? Tanya Danu tidak sabar sambil memainkan ponselnya. Sudah, Mas. Tiket elektronik sudah masuk ke email Mas Danu. Jawab dia datar. Bagus. Setidaknya kamu masih berguna sedikit di rumah ini, cemooh Danu. Dengar ya, selama kami di Jepang seminggu ini, kamu jangan keluyuran. Jaga rumah. Dan ingat, jangan berani-berani menelponku kecuali darurat atau ada yang mati. Aku tidak mau momen bahagiaku terganggu oleh suara cengengmu. Mengerti? Baik, Mas. Saya mengerti, jawab dia. Aku tidak akan menelponmu, Mas. Justru kamu yang akan memohon-mohon agar aku mengangkat teleponmu nanti, lanjutnya dalam hati. Malam harinya, Ibu Sofi memutuskan untuk menginap agar besok pagi bisa berangkat bersama ke bandara tanpa terlambat. Suasana makan malam terasa sangat menyiksa. Dia harus melayani mereka bertiga makan enak di meja makan. Sementara ia sendiri akhirnya memilih makan di dapur agar tidak perlu melihat kemesraan menjijikan antara Danu dan Avel yang didukung penuh oleh Ibu Sofi. Saat semua sudah masuk ke kamar masing-masing, Danu tidur bersama Avel di kamar utama yang seharusnya sakral, dan Ibu Sofi mendengkur di kamar tamu. Dia duduk sendirian di ruang kerjanya yang kecil dan tersembunyi. Ia membuka laptop, memantau mutasi rekening. Ia melihat transaksi pembelian tiket pesawat yang baru saja terjadi. Statusnya, approved. Dia tersenyum miring. Ia membiarkan transaksi itu lolos. Ia ingin mereka terbang dulu. Ia ingin mereka sampai di atas awan, merasa menjadi raja dan ratu, sebelum ia memotong sayap mereka. Dia mengambil ponselnya, lalu mengetik pesan singkat kepada Pak Burhan, pengacara kepercayaannya. Pak Burhan, besok pagi jam 10. Saat pesawat mereka take off, tolong ajukan surat blokir sertifikat rumah ke BPN agar tidak bisa dipindah tangankan atau dijaminkan oleh suami saya. Dan siapkan berkas gugatan cerai. Bukti perselingkuhan berupa foto tiket, booking hotel atas nama Danu dan Avel, serta rekaman suara pengakuan Danu sudah saya kirim ke email Bapak. Tak lama, balasan masuk, membuat senyum dia merekah di tengah kegelapan malam. Siap, Bu Dia. Semuanya akan kami proses sesuai rencana. Ibu istirahatlah, besok pertunjukan dimulai. Dia menutup laptopnya perlahan. Besok adalah hari eksekusi. Besok, dia akan melepaskan anak panah yang sudah ia tarik busurnya sekuat tenaga selama ini. Danu, Ibu Sofi, dan Avel tidak akan pernah menyangka bahwa liburan impian mereka ke Jepang adalah sebuah jebakan satu arah yang dirancang dengan sangat rapi. Kartu kredit itu bukanlah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan semua keinginan mereka, melainkan bom waktu yang pemicunya ada di ujung jari dia. Fajar baru saja menyingsing,
namun kesibukan di kediaman mewah itu sudah memuncak. 3 koper besar bermerek Louis Vuitton, yang baru dibeli Danu bulan lalu menggunakan kartu kredit tambahan, sudah berjejer rapi di teras. Ibu Sofi tampak heboh dengan mantel bulu sintetis tebalnya, padahal udara Jakarta pagi itu cukup gerah. Ia berjalan mondar-mandir memastikan tidak ada barangnya yang tertinggal, sementara Avel sibuk bersuah foto di depan mobil Pajero Sport yang sudah dipanaskan mesinnya. Dia, dengan pakaian rumahan yang sederhana, terlihat kontras dengan kemewahan mereka bertiga. Ia mengangkat salah satu koper yang berat itu menuju bagasi mobil. Napasnya sedikit tersengal, namun tak ada satupun dari mereka yang berniat membantu. Danu justru berdiri berkacak pinggang sambil menghisap rokok elektriknya, mengawasi dia seperti mandor mengawasi kuli panggul. Hati-hati angkatnya, dia. Di dalam itu ada jas Armani mahalku. Kalau sampai lecet koper atau isinya kusut, aku potong uang belanja ibumu bulan depan, ancam Danu tanpa rasa kasihan. Dia hanya mengangguk pelan, menelan semua perlakuan itu dengan kesabaran yang sudah di ujung tanduk. Iya, Mas. Aman, jawabnya singkat. Setelah semua barang masuk, Avel menghampiri dia dengan senyum mengejek. Ia menepuk-nepuk pipi dia pelan, tindakan yang sangat merendahkan. Mbak, dia baik-baik ya, jaga rumah. Jangan sedih ditinggal sendirian. Nanti kalau sempat, aku belikan gantungan kunci dari Tokyo. Itu kalau aku ingat ya, ucap Avel diiringi tawa kecil yang menyebalkan. Sudah, Vel. Nggak usah diladeni. Ayo masuk mobil, nanti kita telat check-in. Ajak Ibu Sofi yang sudah duduk nyaman di kursi tengah bak seorang ratu. Dia, ingat pesan Ibu. Jangan lupa siram bunga anggrek kesayangan Ibu. Kalau sampai layu pas Ibu pulang, awas kamu. Danu mematikan rokoknya, lalu menatap dia tajam sebelum masuk ke kursi kemudi. Tidak ada pelukan pamit, tidak ada ciuman di kening, bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Kunci pagar rapat-rapat. Aku pergi seminggu. Jangan keluyuran, perintahnya dingin. Mobil hitam gagah itu pun perlahan mundur, lalu melesat meninggalkan pekarangan rumah, membawa serta 3 manusia yang telah merenggut kebahagiaan dia. Dia berdiri di depan pagar, menatap debu yang ditinggalkan ban mobil suaminya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kepergian Danu tidak membuatnya merasa kehilangan, melainkan memberikan rasa lega yang luar biasa. Udara di rumah itu terasa jauh lebih bersih tanpa keberadaan mereka. Waktu berlalu. 7 jam kemudian, dia sedang duduk menemani ibunya, Ibu Ratih, di teras belakang rumah. Ibu Ratih yang duduk di kursi roda tampak lemah namun sorot matanya teduh menatap putrinya. Dia sedang menyuapi ibunya bubur halus ketika ponsel di saku dasternya bergetar panjang. Nama, suamiku, muncul di layar. Dia meletakkan mangkuk bubur, lalu mengangkat telepon itu. Ia sengaja menekan tombol loudspeaker agar suaminya bisa didengar jelas. Namun ia menjauh sedikit agar Ibu Ratih tidak mendengar kata-kata kasar Danu. Halo, sapa dia datar. Suara riuh bandara internasional terdengar di seberang sana, disusul suara Danu yang terdengar sangat antusias dan sombong. Halo, dia. Dengar tidak? Kami sudah sampai di Bandara Narita. Gila, penerbangan bisnis kelas tadi nyaman sekali. Avel senang banget. Dia tidur pulas di kursi yang bisa jadi kasur. Makanannya juga mewah, beda kelas sama masakan kamu di rumah. Syukurlah kalau sampai dengan selamat. Mas, jawab dia tanpa emosi. Iya dong selamat. Oh ya, aku cuma mau menegaskan satu hal padamu mumpung aku sudah jauh di sini. Nada bicara Danu tiba-tiba berubah serius dan menekan. Soal rencanaku nikah sama Avel, dengar baik-baik, dia. Aku tidak peduli lagi kamu setuju atau tidak. Semua persiapan di sini sudah matang. Penghulu sudah dihubungi oleh kenalanku di KBRI, tempat sudah disewa. Besok lusa aku akan resmi menikah dengan Avel. Dia terdiam sejenak, menarik napas dalam. Mas yakin mau melakukan itu tanpa restu istri pertama? Persetan dengan restu. Bentak Danu kasar, suaranya meninggi. Aku yang cari uang, aku yang berkuasa. Kamu cukup terima nasib saja. Begitu aku pulang ke Indonesia nanti, aku akan langsung urus surat cerai kita ke pengadilan agama. Aku sudah muak melihat wajah lesumu itu. Avel jauh lebih pantas jadi istri direktur daripada kamu. Kata-kata itu sudah menyakitkan.
Tapi kalimat Danu selanjutnya lah yang benar-benar membakar habis sisa-sisa keraguan di hati dia. Dan satu lagi, dia. Ini perintah mutlak. Lanjut Danu dengan nada penuh kebencian. Mulai hari ini, cicil bereskan barang-barang ibumu. Begitu aku injak kaki di Jakarta, aku mau ibumu yang tua bangka dan penyakitan itu sudah angkat kaki dari rumahku. Rumah itu terlalu sempit untuk menampung orang jompo yang tidak berguna seperti dia. Baunya bikin Avel mual. Bawa dia pergi ke panti jompo atau ke kolong jembatan sekalian, aku tidak peduli. Di seberang sana, terdengar tawa cekikikan Avel dan seruan setuju dari Ibu Sofi. Betul itu, Danu. Usir saja besan miskin itu. Bikin repot, teriak Ibu Sofi menimpali. Tangan dia gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Mereka boleh menghina dia sepuas hati, tapi menghina Ibu Ratih, wanita yang membesarkan dia dengan penuh cinta dan yang sebenarnya memodali kesuksesan Danu secara diam-diam, adalah kesalahan fatal yang tak termaafkan. Dia menatap langit sore yang mulai memerah. Wajahnya dingin, beku tanpa ekspresi. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis untuk pria tidak berharga seperti Danu. Baik, Mas, jawab dia dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan gejolak di dadanya. Lakukan apa yang membuatmu senang. Nikmati liburanmu, Mas. Nikmati sepuas-puasnya, karena ini adalah liburan terakhirmu dengan uangku. Apa? Kamu ngomong apa? Uangmu? Hahaha, jangan mimpi. Ini uangku. Ejek Danu sebelum dia memutus sambungan telepon sepihak. Dia menatap layar ponsel yang kini gelap. Selesai. Kesempatannya sudah habis. Danu sendiri yang menabuh genderang perang dengan menghina ibunya. Dia berbalik, berjalan kembali menghampiri Ibu Ratih yang menatapnya cemas. Siapa yang telepon? Enduk? Kok wajahmu tegang? Tanya Ibu Ratih lembut. Dia tersenyum, senyum yang tulus namun penuh arti. Ia mengecup kening ibunya dengan sayang. Bukan siapa-siapa, Bu. Cuma orang salah sambung yang sebentar lagi akan tersesat. Ibu tenang saja ya, mulai besok, rumah ini akan jadi lebih tenang. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti ibu. Dia kembali mengambil ponselnya. Kali ini ia membuka aplikasi perbankan dan kontak kartu kredit. Dengan jari yang mantap tanpa keraguan sedikit pun, ia menekan opsi yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Blokir permanen, laporan penyalahgunaan transaksi. 1 detik. 2 detik. Status berubah, kartu tidak aktif. Selamat menikmati neraka di negeri orang. Mas, bisik dia tajam. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sambungan telepon itu terputus, meninggalkan keheningan yang justru terasa menenangkan bagi dia. Tidak ada air mata yang tumpah kali ini. Hinaan Danu terhadap ibunya barusan seperti tombol otomatis yang mematikan sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih terselip di sudut hati dia. Wanita itu menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan tekad baru, lalu melangkah tegas menuju ruang kerjanya. Lampu ruangan dinyalakan, menyoroti tumpukan berkas yang sudah ia siapkan sejak jauh-jauh hari. Dia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, menatap layar ponsel. Aplikasi perbankan masih terbuka, menampilkan status kartu kredit utama, yang limitnya mencapai ratusan juta, kini berwarna abu-abu dengan tulisan, blocked. Namun, itu belum cukup. Dia ingin memastikan mereka benar-benar lumpuh. Ia menekan tombol panggilan ke layanan prioritas bank. Sebagai nasabah pemegang aset besar, panggilannya langsung tersambung tanpa harus menunggu nada tunggu yang membosankan. Selamat sore, Ibu Dia. Ada yang bisa kami bantu? Sapa suara ramah customer service di seberang sana. Selamat sore, Mbak. Saya ingin membuat laporan resmi. Suara dia terdengar dingin, tegas, dan penuh wibawa. Sangat berbeda dengan dia yang selalu menunduk di depan suaminya. Saya mendeteksi adanya transaksi mencurigakan yang tidak wajar pada kartu tambahan yang dipegang oleh suami saya, Saudara Danu. Saat ini terjadi lonjakan transaksi di luar negeri, padahal saya tidak pernah memberikan persetujuan tertulis untuk kenaikan limit atau penggunaan di merchant mewah tersebut. Baik, Bu Dia. Kami akan segera memeriksanya. Apakah Ibu ingin mengajukan sanggahan transaksi? Ya. Saya ingin menyanggah semua transaksi yang terjadi hari ini dan ke depannya. Anggap itu sebagai aktivitas ilegal atau penyalahgunaan kartu.
Tolong pastikan kartu fisik yang mereka pegang tidak bisa digunakan di mesin edisi manapun di seluruh dunia mulai detik ini. Jika ada merchant yang mencoba menggeseknya, tolong keluarkan kode pick up card atau stolen agar pihak keamanan di sana bertindak. Dimengerti, Bu Dia. Permintaan Ibu sudah kami proses. Kartu tambahan atas nama Bapak Danu saat ini statusnya sudah hard block dengan keterangan lost stolen, sesuai instruksi pemegang kartu utama. Ada lagi yang bisa dibantu? Cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Dia menutup telepon dengan senyum tipis. Ia membayangkan betapa paniknya Danu nanti saat kartu hitam kebanggaannya itu ditolak mesin, atau bahkan ditahan oleh petugas kasir di Jepang. Jebakan finansial sudah terpasang sempurna. Langkah selanjutnya, dia menghubungi Pak Burhan. Pengacara senior yang merupakan sahabat mendiang ayahnya itu sudah menunggu instruksi dia sejak lama. Assalamualaikum, Pak Burhan. Waktunya sudah tiba, ucap dia tanpa basa-basi. Waalaikumsalam, Nak Dia. Apakah Danu sudah berangkat? Tanya Pak Burhan dengan nada kebapakan namun serius. Sudah, Pak. Dan dia baru saja menelpon, mengancam akan mengusir ibu dari rumah ini begitu dia pulang. Dia juga menyatakan secara lisan akan menceraikan saya dan menikahi wanita itu di Jepang. Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. Kurang ajar. Dia benar-benar lupa siapa yang mengangkat derajatnya. Baiklah, Dia. Sesuai rencanamu, saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama besok pagi. Bukti-bukti perselingkuhan yang kamu kirim sudah sangat kuat. Rekaman ancaman telepon tadi juga tolong disimpan. Itu akan jadi bukti kekerasan verbal dan psikis. Siap, Pak. Bagaimana dengan aset perusahaan? Tanya dia, jarinya mengetuk-ngetuk meja perlahan. Aman. Sesuai akta pendirian perusahaan yang asli, yang selama ini Danu tidak pernah baca dengan teliti. Kamu adalah komisaris utama dengan kepemilikan saham 80% yang merupakan warisan ayahmu. Danu hanya direktur yang diangkat berdasarkan RUPS. Dengan bukti penyalahgunaan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti tiket pesawat dan hotel mewah untuk selingkuhannya ini, kamu memiliki hak penuh untuk memecatnya secara tidak hormat dan membekukan aksesnya ke rekening perusahaan. Lakukan, Pak. Bekukan semuanya besok pagi. Saya ingin saat dia sadar kartunya mati, dia juga sadar bahwa jabatannya sudah hilang. Perintah dia tegas. Baik. Besok pagi tim saya akan bergerak ke bank dan kantor Danu, untuk melakukan audit mendadak dan penyegelan ruangan. Kamu istirahatlah, Dia. Biar hukum yang bekerja mulai sekarang. Setelah menutup telepon, dia tidak langsung beranjak. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil sebuah map merah muda. Itu adalah buku nikahnya. Dulu, buku itu adalah benda paling berharga baginya, simbol janji suci sehidup semati. Kini, buku itu hanya terasa seperti kertas tak bernyawa yang berisi kebohongan. Dia menatap foto Danu di buku itu. Wajah yang dulu ia uja, kini terlihat begitu asing dan menjijikkan. Dia berdiri, membawa map itu keluar dari ruang kerja. Ia berjalan menuju kamar utama, kamar yang 2 hari lalu masih ditempati Danu dan Avel untuk bermesraan. Aroma parfum Avel masih samar-samar tercium, membuat perut dia mual. Tanpa ragu, dia membuka lemari pakaian besar di sudut kamar. Ia menarik keluar koper-koper kosong dan kardus-kardus bekas. Malam itu, dia tidak tidur. Ia menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumahnya dari jejak-jejak pengkhianatan. Satu persatu baju Danu ia keluarkan dari gantungan. Jas kerja, kemeja batik, celana bahan, hingga kaos-kaos santai, semuanya ia lempar dengan kasar ke dalam kardus. Tidak ada lipatan rapi, tidak ada perlakuan istimewa. Barang-barang itu kini hanyalah sampah di mata dia. Foto-foto pernikahan yang terpajang di dinding kamar ia turunkan. Ia tidak membantingnya, karena itu akan membuat keributan yang bisa membangunkan ibunya. Ia hanya melepas bingkainya, merobek foto Danu, dan membuangnya ke tempat sampah. Ia ingin memastikan, saat Danu pulang nanti, jika dia berani pulang, tidak ada satupun sudut di rumah ini yang menyambutnya. Menjelang tengah malam, pekerjaan dia selesai. Tumpukan kardus berisi barang-barang Danu dan sisa barang Ibu Sofi yang tertinggal sudah menumpuk di garasi, siap untuk dikeluarkan besok. Kamar utama kini kosong melompong,
Hanya menyisakan kasur yang spraynya sudah dia ganti dengan yang baru. Dia membuka jendela kamar lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk, berharap angin itu membawa pergi sisa-sisa kenangan buruk yang menempel di dinding kamar. Dia berjalan menuju kamar Ibu Ratih. Ia membuka pintu perlahan, mengintip ibunya yang sedang tertidur lelap. Wajah tua itu tampak damai, tidak tahu bahwa di luar sana badai sedang menghantam menantunya. Dia mendekat, duduk di tepi ranjang, dan mengelus tangan keriput ibunya dengan lembut. "Ibu," bisik dia pelan, nyaris tak terdengar. "Maafkan dia yang selama ini dia melihat ibu dihina. Maafkan dia yang membiarkan benalu hidup di atap kita. Tapi dia janji, Bu, mulai besok pagi, ibu tidak akan pernah mendengar bentakan Mas Danu atau sindiran Ibu Sofi lagi. Rumah ini akan kembali jadi surga kita. Dia akan pastikan mereka membayar setiap tetes air mata yang pernah ibu keluarkan." Dia mengecup punggung tangan ibunya, lalu keluar dari kamar dengan hati yang jauh lebih ringan. Langkah senyapnya malam ini telah mengubah segalanya. Di Jepang sana, waktu sudah menunjukkan dini hari. Danu mungkin sedang tidur nyenyak di pesawat, memimpikan pernikahan mewah dan hidup sebagai raja. Ia tidak tahu bahwa tahtanya sudah runtuh bahkan sebelum ia sempat mendudukinya. Angin musim dingin Tokyo yang menusuk tulang menyambut kedatangan Danu, Ibu Sofi, dan Avel begitu mereka melangkah keluar dari taksi bandara. Namun, dinginnya udara itu sama sekali tidak memadamkan api kesombongan di dada mereka. Mereka berdiri tegak di depan lobi Hotel Bintang 5 yang megah di kawasan Shinjuku. Kaca-kaca raksasa memantulkan cahaya kota yang gemerlap, pilar-pilar marmer menjulang tinggi, dan petugas hotel berseragam rapi membungkuk hormat menyambut kedatangan tamu VIP ini. "Gila, Mas. Ini hotelnya keren banget," pekik Avel norak, matanya berbinar menatap chandelier kristal raksasa di tengah lobi. Ia langsung mengeluarkan ponsel, merekam story Instagram sambil memutar tubuhnya. "Halo guys. Akhirnya aku sampai di Tokyo. Lihat deh, hotel tempat kita stay mewah banget kan? Mas Danu emang gak main-main kalau nyenengin aku." Ibu Sofi merapatkan mantel bulu sintetisnya, mengangkat dagu tinggi-tinggi. "Ya jelas dong, Vel. Danu itu direktur. Masa kita tidur di penginapan murah? Itu sih levelnya sih dia. Kita kan beda kasta," ucapnya pongah, suaranya cukup keras hingga membuat beberapa tamu Jepang yang lewat menoleh dengan tatapan terganggu. Danu tersenyum bangga, merasa menjadi raja dunia. Ia memberi isyarat pada bellboy untuk membawakan koper-koper branded mereka, lalu berjalan mantap menuju meja resepsionis. "Ayo, kita check-in dulu. Aku pesan presidential suite untuk 2 malam pertama ini." Di meja resepsionis, seorang staf pria Jepang menyambut dengan senyum profesional yang kaku. "Selamat malam, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Sapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Saya ada reservasi atas nama Danu." "Suite room," jawab Danu dengan percaya diri sambil meletakkan paspornya di atas meja marmer. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu mengangguk sopan. "Ah, benar Tuan Danu. Reservasi untuk 3 orang, suite room dengan pemandangan kota. Untuk prosedur keamanan dan deposit, boleh saya pinjam kartu kredit yang Anda gunakan untuk pemesanan?" "Tentu saja." Danu merogoh dompet kulitnya dengan gaya teatrikal. Ia mengeluarkan kartu hitam, black card, yang berkilau di bawah lampu lobi. Ia menyerahkannya dengan 2 jari, seolah kartu itu adalah benda keramat. "Gesek saja. Sekalian untuk deposit tambahan, saya tidak mau ada batasan layanan kamar." Resepsionis menerima kartu itu dengan kedua tangan, lalu menggeseknya di mesin EDC. "Beb." Hening sejenak. Danu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, bersiul pelan menunggu struk keluar. Avel di belakangnya sudah tidak sabar ingin masuk kamar dan mencoba bathtub. Namun, struk yang ditunggu tidak keluar. Mesin EDC itu justru mengeluarkan bunyi bass panjang yang tidak enak didengar, dan lampu indikatornya berkedip merah. Dahi resepsionis itu berkerut sedikit. Ia mencoba menggesek sekali lagi, lebih lambat. "Beb." "Bass." Layar mesin menampilkan tulisan, "Declined, pick up card, stolen." Ekspresi ramah di wajah resepsionis itu seketika berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan waspada dan dingin. Ia tidak mengembalikan kartu itu pada Danu,
melainkan meletakkannya di sisi meja yang jauh dari jangkauan Danu. "Maaf, Tuan. Kartu ini ditolak oleh bank penerbit," ucap resepsionis itu datar. "Apa? Ditolak?" Danu tertawa meremehkan. "Jangan bercanda. Itu black card, limitnya tak terbatas. Mungkin mesin kalian yang rusak atau koneksinya jelek. Coba lagi." "Kami sudah mencobanya 2 kali, Tuan. Kodenya Declinet. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain?" Wajah Danu mulai memerah karena malu. Ia merasakan tatapan Avel dan Ibu Sophie di punggungnya. "Sialan, pasti ada gangguan sistem dari Jakarta," gerutunya. Ia kembali membuka dompet, mengeluarkan kartu platinum cadangan. "Pakai yang ini saja. Ini juga limitnya besar." Resepsionis mengambil kartu kedua dengan ragu. Ia memasukkannya ke dalam mesin chip reader. Hening lagi. Detik-detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Danu. "Beb. Bas. Declen. Dunohono." "Ditolak lagi, Tuan," kata resepsionis itu. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Beberapa tamu lain di lobi mulai menoleh, memperhatikan keributan kecil itu. "Mas, kok lama banget sih? Kakiku pegel nih pakai heels." Rengek Avel manja, mulai kesal. "Sebentar, sayang. Ini mesin mereka error sepertinya," elak Danu panik. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski ruangan itu ber-AC dingin. Ia tidak mengerti. Tadi pagi saat berangkat semuanya baik-baik saja. "Masalahnya bukan di mesin kami, Tuan," potong resepsionis itu tegas. "Bank penerbit menolak transaksi dan memberikan instruksi keamanan khusus." "Tuan, apakah kartu ini benar milik Anda?" "Lancang sekali kamu," bentak Ibu Sophie tiba-tiba. Ia menyerobot maju ke samping Danu, menggebrak meja resepsionis. "Kamu nuduh anak saya nyuri? Anak saya ini orang kaya, direktur perusahaan besar di Indonesia. Jangan main-main ya, saya bisa laporin kamu ke manajer." Resepsionis itu tidak gentar sedikitpun menghadapi amukan Ibu Sophie. Ia justru memberi kode mata pada petugas keamanan berbadan tegap yang berdiri di dekat pintu masuk. Petugas itu mulai berjalan mendekat. "Ibu, tenang dulu," bisik Danu, suaranya bergetar. Ia mencoba kartu ketiga, kartu perusahaan. Kartu terakhir yang ia miliki. "Please, yang ini harus bisa," batinnya memohon. Resepsionis mencoba lagi. Dan hasilnya nihil. "Maaf, Tuan. Semua kartu Anda tidak bisa digunakan. Statusnya diblokir permanen dan dilaporkan hilang atau dicuri oleh pemegang utama," jelas resepsionis itu sambil menahan kartu-kartu Danu di tangannya. "Sesuai prosedur internasional, kami harus menahan kartu yang terindikasi curian ini sampai ada konfirmasi dari bank." "Itu bukan curian. Itu kartu istri saya, maksud saya. Kartu saya," teriak Danu, keceplosan. Wajahnya pucat pasi. Ia baru sadar apa yang terjadi. Ini pasti ulah dia." "Nah, jadi ini bukan kartu Anda?" Resepsionis itu menatap tajam. "Kalau begitu kami tidak bisa memproses check-in. Mohon Anda menyelesaikan pembayaran dengan uang tunai sekarang juga, atau silakan tinggalkan hotel ini." "Uang tunai?" Danu meraba sakunya. Ia memang membawa uang yen, tapi jumlahnya sedikit, hanya cukup untuk jajan dan taksi. Ia terlalu mengandalkan kartu kredit untuk biaya hotel dan belanja mewah. Total biaya kamar suite itu ribuan dolar. Ia tidak punya uang sebanyak itu di dompetnya. "Mas, jangan bilang kita nggak bisa masuk kamar." Avel mulai panik, wajah cantiknya berubah masam. "Malu Mas. Orang-orang ngeliatin kita." "Danu, kamu gimana sih? Katanya sudah beres semua," omel Ibu Sophie, mencubit lengan Danu keras-keras. "Masa kita diusir? Ibu capek, mau tidur." "Tunggu sebentar. Saya telepon orang Jakarta dulu." Danu mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi layanan bank, tapi panggilannya tidak tersambung karena ia lupa mengaktifkan paket roaming internasional di nomornya sendiri, dan ia tidak bisa membeli paket data karena kartunya mati. Ia mencoba menggunakan wifi gratis lobi hotel. Tangannya yang berkeringat susah payah membuka aplikasi mobile banking. Saat login berhasil, matanya terbelalak melihat notifikasi merah mencolok di layar.
Akses dibekukan. Hubungi cabang terdekat. Danu lemas. Lututnya goyah hingga ia harus berpegangan pada meja resepsionis. "Sir," panggil resepsionis itu dingin. "Jika tidak bisa membayar, mohon segera minggir. Ada tamu lain yang mau antre. Dan tolong bawa barang-barang Anda keluar, kalian mengganggu kenyamanan tamu." Petugas keamanan berbadan besar itu kini sudah berdiri tepat di belakang Danu, menyilangkan tangan di dada dengan tatapan mengintimidasi. "Silakan keluar, Tuan," ucapnya dalam bahasa Jepang yang tegas, sambil menunjuk pintu keluar. Malam itu menjadi malam yang paling panjang dan menyedihkan bagi keluarga Sultan, yang kini luntang-lantung di jalanan Shinjuku. Angin musim dingin menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat mantel bulu Ibu Sophie yang tebal sekalipun terasa tidak berguna. Koper-koper branded yang mereka bawa kini bukan lagi simbol kemewahan, melainkan beban berat yang menyiksa fisik dan mental mereka yang sudah kelelahan. Setelah ditolak di 3 hotel karena masalah pembayaran, Danu akhirnya menyerah pada realita. Dengan sisa uang tunai yen yang sangat terbatas, ia membawa Ibu Sophie dan Avel ke sebuah manga kisah, kafe internet, di gang sempit yang menyediakan bilik tidur seukuran peti mati. "Apa? Kita tidur di sini?" pekik Ibu Sophie histeris saat melihat bilik sempit berbau rokok ape itu. "Danu, Ibu ini orang tua, Ibu punya asma. Masa Ibu disuruh tidur di tempat gelandangan begini? Mana janjimu mau hotel bintang 5? "Diamlah, Bu. Kecilkan suaramu," desis Danu frustrasi, wajahnya kusut masai. "Ini satu-satunya tempat yang bisa kita bayar tunai malam ini. Atau Ibu mau tidur di trotoar dan mati beku?" Avel menangis sesenggukan di sudut bilik, makeupnya luntur membuatnya terlihat berantakan. "Aku nyesel ikut kamu, Mas. Tahu begini aku mending stay cation di Jakarta aja. Kamu bilang kamu kaya, ternyata cuma penipu." Danu tidak menjawab. Ia masuk ke biliknya sendiri, menutup pintu geser, dan membenamkan wajahnya ke bantal yang keras. Rasa lapar mulai melilit perutnya, tapi ia harus berhemat untuk besok. Di tengah kegelapan bilik sempit itu, bayangan wajah dia kembali muncul. Istri yang selalu menyiapkan air hangat dan pijatan kaki saat ia pulang kerja. Istri yang ia sia-siakan. Keesokan harinya, matahari terbit tanpa membawa harapan. Mereka keluar dari kafe internet dengan badan pegal linu dan perut keroncongan. Mereka belum makan layak sejak kemarin siang. "Danu, Ibu lapar. Ibu mau makan sushi atau wagyu?" rengek Ibu Sophie sambil memegangi perutnya. "Kita makan onigiri, nasi kepal, saja di minimarket, Bu. Uang kita menipis," jawab Danu datar. "Hah? Nasi kepal? Makanan orang miskin itu?" cibir Avel. "Mas, telepon sekretarismu dong. Minta transfer uang perusahaan. Kamu kan bosnya, masa nggak bisa cairin dana darurat?" Ide itu membuat mata Danu berbinar. Benar juga. Kenapa ia tidak terpikir dari kemarin? Ia segera mencari wifi gratis di depan sebuah tos serba. Dengan tangan gemetar, ia melakukan panggilan WhatsApp ke nomor Sinta, sekretaris pribadinya di kantor. Panggilan tersambung. "Halo, Sinta. Syukurlah kamu angkat. Dengar, saya butuh bantuan darurat. Transfer 500 juta dari rekening operasional ke rekening pribadi saya sekarang juga. Saya ada kendala teknis dengan kartu kredit di Jepang." Perintah Danu dengan nada bos yang masih tersisa. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Sinta yang kaku dan dingin. "Maaf, Pak Danu. Saya tidak bisa melakukan itu." "Apa maksudmu tidak bisa? Saya atasanmu. Lakukan atau saya pecat kamu," bentak Danu. "Bapak tidak bisa memecat saya, karena Bapak sendiri sudah diberhentikan," jawab Sinta tegas. Jantung Danu berhenti berdetak sedetik. Apa katamu?" Pagi ini, Ibu dia selaku komisaris utama datang bersama tim audit eksternal dan pengacara. Mereka membawa bukti penyalahgunaan dana perusahaan yang Bapak pakai untuk perjalanan pribadi dan pembelian tiket pesawat istri siri Bapak. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar dadakan pagi ini, Bapak Danu resmi dipecat secara tidak hormat dari jabatan Direktur Utama. Semua akses rekening dan aset perusahaan sudah dibekukan. Ruangan Bapak juga sudah disegel oleh polisi untuk penyidikan dugaan penggelapan dana. Bohong itu tidak mungkin.
Danu merosot, lututnya menyentuh aspal trotoar yang dingin. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Satu lagi, Pak, tambah Sinta. Bu, dia menitipkan pesan, nikmati liburanmu sebagai pengangguran. Selamat siang. Sambungan terputus. Danu menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Dipecat, dipolisikan, dipermalukan. Belum sempat Danu mencerna kehancurannya, masalah baru datang menghampiri. Seorang pria Jepang berjas rapi menghampiri mereka dengan wajah garang, didampingi dua orang polisi berseragam. Pria itu adalah perwakilan dari wedding organizer, WO, lokal yang sudah Danu sewa untuk acara pernikahan mewahnya. "Emer Danu?" tanya pria itu dalam bahasa Inggris yang kaku. Danu mendongak, wajahnya pucat pasi. "Yes. Anda membatalkan janji temu pagi ini dan pembayaran pelunasan venue pernikahan gagal di auto-debit. Kami sudah menyiapkan catering, dekorasi bunga impor, dan menyewa gedung sesuai pesanan mewah Anda. Kerugian kami sangat besar. Anda harus bayar penaltinya sekarang juga sebesar 500.000 yen, sekitar 50 juta rupiah. I don't have money right now. My card broken," gagap Danu. Pria WO itu bicara cepat dalam bahasa Jepang kepada polisi. Polisi itu mengangguk dan melangkah maju. "Tuan, ini termasuk pelanggaran kontrak dan merugikan bisnis lokal. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus ikut ke kantor polisi." Jangan penjara," teriak Ibu Sofi histeris, bersembunyi di balik punggung Danu. "Danu, lakukan sesuatu. Kami butuh jaminan," kata pria WO itu dingin. "Serahkan paspor kalian bertiga." "Apa? Paspor? Tidak bisa. Itu identitas kami," tolak Avel. "Paspor atau penjara?" ancam pria itu. Dengan tangan gemetar dan air mata frustrasi, Danu akhirnya mengeluarkan 3 buku paspor hijau dari tasnya. Ia menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu memeriksa paspor mereka, lalu menyimpannya di tas kerjanya. "Kalian punya waktu 3 hari untuk melunasi hutang penalti kalian. Jika tidak, kami akan melaporkan ini sebagai tindak kriminal penipuan jasa dan kalian akan dideportasi setelah menjalani masa tahanan. Sayonara." Pria itu pergi, meninggalkan mereka yang kini benar-benar telanjang di negeri orang. Tanpa uang, tanpa jabatan, dan kini tanpa identitas untuk pulang. Avel menatap Danu dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi lagi. Ia mendorong dada Danu keras-keras, hingga suaminya itu terhuyung ke belakang. "Dasar laki-laki tidak berguna," maki Avel di tengah keramaian jalanan Tokyo. "Kamu bilang kamu direktur? Kamu bilang kamu kaya? Ternyata kamu cuma sampah. Gara-gara kamu pasporku ditahan. Gara-gara kamu aku jadi gembel di sini." "Diam kamu, Avel. Ini semua juga gara-gara permintaanmu yang mau nikah di Jepang," balas Danu emosi. "Sudah. Jangan bertengkar," lerai Ibu Sofi sambil menangis meraung-raung. Napasnya mulai terdengar bengek. Asmanya kambuh karena stres dan udara dingin. Ibu sesak. "Danu, Ibu butuh obat. Ibu mau pulang." Mana dia? Suruh dia jemput kita." Mendengar nama dia disebut ibunya, Danu tertawa miris. Tawa yang terdengar seperti orang gila. "Dia?" gumam Danu. "Dia sudah membuang kita, Bu. Kita sudah kalah. Kita benar-benar kalah." Di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo yang modern, 3 manusia serakah itu duduk melingkar di pinggir jalan seperti pengemis. Rasa lapar, dingin, dan ketakutan menjadi teman setia mereka, menggantikan kemewahan yang selama ini mereka sombongkan. Karma tidak menunggu waktu lama untuk bekerja, ia datang secepat kilat menghantam mereka yang lupa diri. Danu menelan ludah. Harga dirinya hancur berkeping-keping di lantai marmer yang dingin itu. Ia menatap Avel dan Ibu Sofi yang menatapnya dengan campuran rasa bingung dan marah. Kita harus cari tempat lain," cicit Danu pelan, suaranya hilang ditelan rasa malu. "Apa? Cari tempat lain?" pekik Avel histeris. "Mas, ini jam 10 malam. Di luar dingin banget. Kamu gila ya?" katanya Sultan, "kok bayar hotel aja nggak becus." "Ini pasti gara-gara istrimu yang sialan itu kan?" teriak Ibu Sofi, tidak peduli lagi pada sopan santun.
Dasar wanita ular. Awas nanti kalau ibu pulang, ibu jambak dia. Sudah, Bu. Jangan teriak-teriak. Danu menarik tangan ibunya dan Avel kasar, menyeret mereka menjauh dari meja resepsionis sebelum mereka benar-benar diseret paksa oleh keamanan. Mereka berjalan keluar dari lobi hotel yang hangat dan mewah itu, kembali ke trotoar Shinjuku yang dingin dan asing. Koper-koper Louis Vuitton yang mahal itu kini terasa seperti beban besi yang berat. Angin malam menampar wajah mereka tanpa ampun. Di trotoar, Danu menatap kartu-kartu di dompetnya yang kini kosong, karena kartu fisiknya ditahan pihak hotel sebagai barang bukti percobaan penipuan. Ia benar-benar lumpuh. Tanpa uang, tanpa hotel, dan tanpa koneksi di negeri orang. Bayangan wajah dia yang tersenyum tenang saat mengantar mereka tadi pagi melintas di benaknya. Senyum itu bukan senyum kepatuhan, melainkan senyum selamat tinggal yang mematikan. Mas, aku lapar, rengek Avel, bibirnya membiru kedinginan. Danu merogoh saku celananya, menghitung lembaran yen yang tersisa. Hanya cukup untuk membeli 3 mangkuk ramen instan dan tiket kereta bawah tanah termurah. Kita cari warnet atau hotel kapsul, gumam Danu putus asa. Hotel kapsul? Yang sempit kayak peti mati itu? Ogah, tolak Ibu Sofi mentah-mentah. Ibu mau tidur di kasur empuk. Diam, Bu, bentak Danu, air matanya mulai menggenang karena frustrasi. Kartuku diblokir dia. Kita nggak punya uang. Kalau ibu nggak mau tidur di jalanan, nurut saja. Malam pertama di Jepang yang seharusnya menjadi malam pengantin penuh kemewahan, berubah menjadi mimpi buruk di jalanan Tokyo. Danu baru saja mencicipi hidangan pembuka dari menu balas dendam yang disajikan istrinya. 3 hari berikutnya di Tokyo menjadi neraka dunia yang tak akan pernah dilupakan oleh Danu, Ibu Sofi, dan Avel. Tidak ada lagi makan malam mewah, tidak ada lagi tidur di kasur empuk, dan tidak ada lagi tawa kebanggaan. Yang tersisa hanyalah rasa lapar yang melilit, bau badan yang menyengat karena tidak mandi, dan pertengkaran yang tak berujung. Demi mendapatkan kembali paspor yang ditahan oleh pihak wedding organizer dan menghindari penjara, Danu terpaksa mengambil langkah yang sangat merendahkan harga dirinya. Ia membawa mereka ke sebuah toko barang bekas, secondhand luxury store, di kawasan sempit Akihabara. Dengan tangan gemetar, Danu melepas jam tangan Rolex kesayangannya, simbol kesuksesan yang ia beli dari bonus tahun lalu, dan meletakkannya di atas meja kaca toko itu. Tolong, hargai ini dengan tinggi. Ini asli, ucap Danu memelas pada penjaga toko. Penjaga toko itu meneliti jam Danu dengan kaca pembesar, lalu menyebutkan angka dalam yen yang jika dikurskan jauh di bawah harga beli. Kondisinya lecet. Kami hanya bisa ambil segini, ucap penjaga itu datar. Apa? Murah sekali. Itu tidak cukup untuk bayar denda dan tiket pulang, protes Danu. Ia menoleh pada Avel yang berdiri di pojok, sambil memeluk tas Chanel-nya erat-erat. Vel, sini tasmu. Avel melotot, memundurkan langkahnya. Enggak, enak aja. Ini tasku. Hadiah ulang tahunku tahun lalu. Sini, bodoh. Danu merampas paksa tas itu, hingga kuku Avel mencakar lengannya. Kalau kita nggak jual ini, kita mati membusuk di sini. Kamu mau jadi gembel di Jepang selamanya? Ibu benci kalian semua. Raung Ibu Sofi yang duduk lemas di kursi tunggu toko. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Gara-gara perempuan sialan ini anakku jadi bangkrut. Gara-gara kamu, Avel. Ngaca dong, Bu tua. Ibu yang dukung Danu selingkuh kan? Ibu yang ngebet mau ke Jepang kan? Makan tuh Jepang, balas Avel tak kalah sengit. Dengan hati hancur, Danu menjual jam tangannya, tas Avel, dan bahkan cincin emas Ibu Sofi. Uang hasil penjualan itu pas-pasan. Sangat pas-pasan. Setelah melunasi denda penalti ke pihak WO dan mengambil kembali paspor mereka, sisa uang hanya cukup untuk membeli 3 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah dengan jadwal penerbangan yang menyiksa. Transit 2 kali di negara berbeda dengan total perjalanan 20 jam. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti siksaan fisik dan batin. Di dalam pesawat sempit itu, mereka duduk terpisah karena mendapat kursi sisa. Ibu Sofi duduk terjepit di antara 2 penumpang bertubuh besar, terus-menerus mengeluh sesak napas namun tidak ada pramugari yang melayaninya secara khusus seperti di kelas bisnis. Avel duduk di barisan belakang,
menangis diam-diam meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam sekejap. Sementara Danu, ia menatap kosong keluar jendela pesawat yang gelap. Pikirannya berkecamuk. Bayangan kehancurannya menari-nari di pelupuk mata. Dipecat dari jabatan direktur. Rekening dibekukan. Aset disita. Dan yang paling menakutkan adalah menghadapi dia. Ia membayangkan wajah istrinya yang tenang itu. Dulu ketenangan dia adalah kedamaian baginya, tapi kini ketenangan itu terasa seperti ancaman yang mematikan. Awas kamu, dia. Batin Danu, mencoba memupuk amarah untuk menutupi rasa takutnya. Aku masih suamimu. Rumah itu masih rumahku. Aku akan usir kamu begitu aku sampai. Aku akan paksa kamu cabut semua tuntutan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada sopir pribadi yang menjemput. Tidak ada layanan VIP. Mereka keluar dari terminal kedatangan dengan menyeret koper-koper besar mereka sendiri, tertatih-tatih seperti prajurit yang kalah perang. Penampilan mereka kusut, rambut berminyak, dan mata cekung. Mana sopirnya? Kamu nggak telepon Pak Ujang? Tanya Ibu Sofi dengan suara parau, masih berharap ada sedikit sisa kenyamanan. Pak Ujang itu sopir kantor, Bu. Fasilitas kantor. Danu sudah dipecat. Ingat? Jawab Afel sinis sambil mengibaskan tangannya yang kepanasan. Udah deh, pesen taksi online aja yang murah. Aku mau cepet-cepet pulang, mandi, terus tidur. Danu memesan taksi online dengan sisa kuota internetnya yang sekarat. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah, keheningan menyelimuti mobil. Sopir taksi sesekali melirik lewat spion, heran melihat penumpang yang membawa koper Louis Vuitton tapi bertengkar soal siapa yang harus bayar tol. 1 jam kemudian, taksi memasuki kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Jantung Danu berdegup kencang saat mobil berbelok ke jalan rumahnya. Ia berharap, setidaknya ia masih punya atap untuk berteduh malam ini. Ia berharap dia masih punya sedikit belas kasihan. Namun, harapan itu pupus saat taksi berhenti di depan gerbang rumah. Rumah itu tampak gelap gulita, seolah tidak berpenghuni. Tapi yang membuat mata Danu terbelalak adalah pemandangan di pagar rumah. Rantai besi besar melilit gerbang yang tinggi itu, digembok dengan gembok hitam yang kokoh. Dan di tengah gerbang, tertempel sebuah papan segel berwarna merah putih dengan tulisan tegas. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan Pengadilan Agama dan Kuasa Hukum. Dilarang masuk tanpa izin pemilik sah, nyonya dia. Apa-apaan ini? Teriak Danu. Ia melompat turun dari taksi bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Ia berlari ke arah gerbang, mengguncang-guncang pagar besi itu dengan brutal. Dia, buka. Dia, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya, wanita gila. Suara rantai beradu dengan besi menimbulkan kegaduhan di malam yang sepi. Ibu Sofi turun dari mobil dengan langkah tertatih, matanya melotot melihat segel itu. Rumahku, kenapa digembok? Dia, menantu durhaka, buka pintunya. Ini rumah anakku, teriak Ibu Sofi, suaranya melengking memecah keheningan kompleks. Afel hanya berdiri terpaku di samping taksi. Wajahnya pucat. Ia melihat tumpukan kardus basah di pinggir jalan, di luar pagar. Ia mengenali salah satu baju yang menyembul dari kardus itu. Itu bajunya. Mas, barang-barang kita. Tunjuk Afel dengan jari gemetar. Danu menoleh. Di pojok trotoar, di bawah pohon, tertumpuk puluhan kardus dan koper plastik murah. Hujan semalam sepertinya telah membasahi sebagian kardus itu. Danu berlari mendekat, membongkar salah satu kardus. Isinya adalah baju-baju kerjanya, sertifikat-sertifikat penghargaan yang dulu ia banggakan, dan sepatu-sepatunya. Semuanya dilempar begitu saja seperti sampah. Kurang ajar. Desis Danu. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Dia benar-benar membuang kita. Pak, ini bayar dulu taksinya, saya mau lanjut narik. Tegur sopir taksi yang mulai kesal melihat drama itu. Danu merogoh saku, menyerahkan uang rupiah terakhir yang ia tukarkan di bandara tadi. Pas. Tidak ada kembalian, tidak ada tip. Taksi itu pergi, meninggalkan mereka bertiga berdiri di pinggir jalan yang gelap, di depan rumah megah yang dulu mereka tinggali, namun kini tertutup rapat bagai benteng yang tak tertembus. Tiba-tiba,
Lampu sorot dari pos satpam menyala, dan seorang petugas keamanan kompleks, yang biasa Danu bentak-bentak, berjalan menghampiri mereka. Namun kali ini, tidak ada rasa hormat di wajah satpam itu. "Maaf, Pak Danu, Bu Sofi," ucap satpam itu tegas. "Saya diperintahkan oleh Budia dan pengacaranya untuk melarang siapapun masuk atau membuat keributan di sini. Jika Bapak memaksa masuk atau merusak gembok, saya wajib lapor polisi sekarang juga." "Kamu berani mengusir saya? Saya yang bayar iuran keamanan di sini," bentak Danu, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya. "Itu dulu, Pak. Sekarang pemilik rumah ini Budia. Dan Budia sudah melunasi semua iuran. Bapak tercatat bukan warga sini lagi. Silakan angkat barang-barang Bapak yang di pinggir jalan itu dan pergi, sebelum warga lain terganggu," jawab satpam itu dingin, tangannya sudah memegang Hendi Talkie. Ibu Sofi merosot duduk di aspal, menangis meraung-raung memukuli dadanya yang sesak. "Ya Allah, nasibku kok begini?" "Dia, tegas sekali kamu sama ibu." Danu menatap rumah megah di balik pagar itu sekali lagi. Di lantai 2, di jendela kamar yang dulu adalah kamarnya, ia melihat siluet seseorang berdiri di balik tirai tipis. Sosok itu berdiri tegak, menatap ke bawah. Danu tahu itu dia. Dia sedang melihat mereka. Melihat kehancuran mereka dari istananya yang hangat. "Ini belum berakhir. Dia," gumam Danu dengan dendam yang membara, meski perutnya perih menahan lapar dan kakinya gemetar karena lelah. "Aku akan rebut kembali semuanya." Tapi malam itu, ancaman Danu hanya menjadi angin lalu. Realitanya, mereka adalah 3 gelandangan elit yang terusir dari surganya sendiri, tanpa uang, tanpa tujuan, dan tanpa harga diri. Seminggu telah berlalu sejak malam pengusiran yang memalukan itu. Kehidupan Danu, Ibu Sofi, dan Avel berubah 180 derajat. Tidak ada lagi AC sentral yang dingin, tidak ada lagi kasur king size yang empuk, dan tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan. Kini, mereka bertiga harus berdesak-desakan di sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh pinggiran Jakarta, tempat yang dindingnya lembab dan berbau apek, dengan suara bising tetangga yang terdengar jelas setiap saat. Siang itu, udara terasa begitu panas menyengat. Kipas angin tua yang berputar dengan suara berderit di sudut ruangan sama sekali tidak membantu mengusir hawa gerah. Ibu Sofi terbaring lemah di atas kasur busa tipis di lantai, kakinya bengkak karena asam uratnya kambuh parah, namun mereka tidak punya uang untuk ke dokter spesialis. Obat warung menjadi satu-satunya andalan. "Panas. Danu, tolong belikan es kelapa muda." Tenggorokan ibu kering sekali. Rintih Ibu Sofi dengan suara serak. Danu yang sedang duduk melamun di depan pintu, hanya menoleh sekilas dengan tatapan kosong. Wajahnya tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam, dan janggutnya mulai tumbuh berantakan. Penampilannya yang dulu klimis dan wangi kini tak ubahnya seperti pengangguran frustrasi. "Uang dari mana, Bu?" "Sisa uang penjualan jam tanganku kemarin cuma cukup buat bayar sewa kontrakan ini bulan depan dan beli beras," jawab Danu ketus. Tekanan hidup membuatnya kehilangan rasa hormat pada ibunya sendiri. "Kamu ini anak tidak berbakti. Ibu sakit bukannya diurus malah dibentak," omel Ibu Sofi, mulai menangis lagi. Di sudut ruangan lain, Avel sedang sibuk memulas kukunya dengan kuteks murah yang ia beli di pasar. Ia tampak tidak peduli dengan penderitaan mertua dan suami sirinya itu. "Berisik banget sih, Bu Tua. Kalau mau enak ya sana minta sama mantu kesayangan ibu si dia itu." "Oh iya lupa, kan kita udah diusir," sindir Avel tajam tanpa menoleh. "Diam kamu, Avel. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak minta ke Jepang, kita nggak bakal begini," teriak Danu, emosinya meledak. Ia bangkit berdiri, menendang botol air mineral kosong, hingga terpental mengenai kaki Avel. "Heh, jangan kasar ya." Avel berdiri menantang, matanya melotot. "Gue udah cukup sabar ya tinggal di kandang tikus ini sama kalian. Gue kira lo kaya raya, Danu. Gue kira lo, Sultan. Ternyata lo cuma parasit yang numpang hidup sama istri pertama. Nyesel gue mau sama lo." Belum sempat Danu membalas, terdengar suara ketukan pintu yang tegas. "Permisi, Saudara Danu." Danu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan. Di sana berdiri 2 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik rapi.
Salah satunya adalah Pak Burhan, pengacara keluarga dia yang dulu sering Danu lihat di acara keluarga, namun tidak pernah ia anggap penting. Pak Burhan, sapa Danu gugup. Pak Burhan tidak tersenyum. Wajahnya datar dan profesional. Ia tidak datang sendiri, ia membawa sebuah map tebal berwarna merah. Selamat siang, Saudara Danu. Saya mewakili klien saya, Ibu Dia, untuk menyerahkan beberapa dokumen penting yang harus segera Anda tanda tangani dan pelajari. Dia mana? Saya mau bicara sama istri saya langsung. Jangan halangi saya. Danu mencoba melongo ke belakang Pak Burhan, berharap melihat mobil dia. Klien saya tidak ingin bertemu dengan Anda lagi. Semua komunikasi harus melalui saya, tegas Pak Burhan. Ia menyerahkan map itu ke tangan Danu. Di dalam sana ada 2 berkas utama. Pertama, surat panggilan sidang pertama gugatan perceraian yang akan dilaksanakan minggu depan di Pengadilan Agama. Klien saya menuntut cerai talak 3 dengan alasan penelantaran, perselingkuhan, dan KDRT verbal. Tangan Danu gemetar menerima map itu. Kata, cerai, yang dulu ia gunakan untuk mengancam dia, kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan hukum yang nyata. Dan berkas kedua, lanjut Pak Burhan dengan nada yang lebih serius, adalah somasi dan rincian hutang piutang. Berdasarkan audit forensik keuangan perusahaan, ditemukan bukti transfer ilegal sebesar 500 juta rupiah yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke Jepang kemarin. Ibu Dia, selaku pemilik saham mayoritas, memberikan Anda waktu 2x24 jam untuk mengembalikan dana tersebut ke kas perusahaan. 500 juta? Danu terbelalak, napasnya tercekat. Dari mana saya dapat uang segitu? Pak, saya sudah dipecat. Rekening saya dibekukan. Itu bukan urusan klien saya. Jika dalam 2 hari dana tidak kembali, kami akan menaikkan status laporan ini ke kepolisian atas tuduhan penggelapan jabatan dan pencucian uang. Ancamannya 5 tahun penjara, ucap Pak Burhan dingin, seolah sedang membacakan menu makanan. Selain itu, tagihan kartu kredit atas nama Ibu Dia yang Anda gunakan secara berlebihan sebelum diblokir, totalnya mencapai 80 juta rupiah, juga dibebankan kepada Anda sebagai hutang pribadi. Silakan dipikirkan baik-baik. Penjara atau bayar? Pak Burhan mengangguk singkat, lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan Danu yang mematung di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, seputih kertas di tangannya. Apa katanya? Danu? Penjara? Tanya Ibu Sofi gemetar dari atas kasurnya. Ia mendengar semuanya. Danu berbalik perlahan, menatap ibunya dan Avel dengan tatapan putus asa. Dia menuntut ganti rugi 500 juta, atau aku di penjara. Dan dia menggugat cerai. Hening sejenak menyelimuti ruangan sempit itu. Hingga tiba-tiba, suara tawa Avel memecah keheningan. Tawa yang kering dan mengejek. 500 juta? Avel geleng-geleng kepala sambil membereskan barang-barangnya ke dalam tas jinjing. Gila. Lo bener-bener tamat, Danu? Kamu mau kemana, Vel? Tanya Danu panik melihat Avel memasukkan baju-bajunya. Ya pergilah. Lo pikir gue mau nungguin lo di penjara? Lo pikir gue mau ikut nanggung utang lo? Avel menyangklong tasnya, lalu memakai sepatunya. Gue masih muda, Danu. Gue masih cantik. Masih banyak laki-laki kaya di luar sana yang beneran kaya, bukan kaya, halo, kayak lo. Sorry ya, kisah cinta kita tamat di sini. Bye. Avel, jangan pergi. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Danu mencoba menahan tangan Avel, tapi wanita itu menepisnya kasar. Cinta itu butuh makan, Danu. Cinta itu butuh shopping. Lo sekarang cuma punya utang dan ibu tua yang sakit-sakitan. Najis gue hidup susah. Sembur Avel tepat di wajah Danu. Tanpa menoleh lagi, Avel melangkah keluar dari kontrakan itu, meninggalkan Danu yang hancur lebur. Avel, teriak Danu, tapi suaranya hilang ditelan kebisingan gang. Danu merosot ke lantai, bersandar pada pintu yang terbuka. Map merah itu jatuh dari tangannya, isinya berserakan di lantai kotor. Surat gugatan cerai dengan nama dia terpampang jelas di sana. Ibu Sofi menangis meraung-raung, memukuli kakinya sendiri. Habis-habis semuanya. Dia anakku, tolong ibu.
Danu menatap langit-langit kontrakan yang penuh sarang laba-laba. Ia teringat saat ia memaksa dia untuk menyetujui poligami. Ia teringat kesombongannya saat berangkat ke Jepang. Ia teringat kata-kata terakhirnya pada dia di telepon, saat ia menghina Ibu Ratih. Kini, setiap kata yang ia ucapkan berbalik menjadi karma yang menghantamnya tanpa ampun. Ia sendirian. Istri yang tulus telah pergi, gundik yang ia banggakan kabur, jabatannya hilang, dan kini bayang-bayang jeruji besi sudah menunggu di depan mata. Ini belum berakhir. Bisik Danu lirih, namun kali ini tidak ada api dendam di matanya, hanya ada ketakutan yang amat sangat. Ketakutan seorang pria yang sadar bahwa ia telah kehilangan permata demi memungut batu kali, dan kini batu itu pun telah melemparnya hingga berdarah. Di kejauhan, lama-lama terdengar suara sirine, entah sirine polisi atau ambulans, yang membuat bulu kuduk Danu meremang, seolah menjadi pertanda nasib buruk yang akan segera menjemputnya. Waktu 2 kali 24 jam yang diberikan oleh Pak Burhan bagaikan pasir dalam jam pasir yang habis terlalu cepat. Tidak ada keajaiban bagi Danu. Tidak ada teman yang mau meminjamkan uang, tidak ada bank yang mau mencairkan kredit bagi seorang pengangguran yang masuk daftar hitam perbankan. Pagi itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut berduka mengiringi akhir dari perjalanan hidup Danu yang penuh kesombongan. Suara sirine mobil polisi membelah keheningan gang sempit tempat mereka tinggal. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat aparat berseragam turun dari mobil patroli. Danu, yang sedang duduk melamun di teras kontrakan dengan tatapan kosong, tidak sempat melarikan diri. Ia pasrah saat kedua tangannya ditarik ke belakang, dan dinginnya besi borgol melingkar di pergelangan tangannya. Saudara Danu, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen keuangan, ucap petugas polisi dengan tegas. Ibu Sofi yang mendengar keributan itu merangkak keluar dari dalam kamar. Melihat anak kebanggaannya diborgol, ia menjerit histeris. Jangan bawa anak saya. Danu anak baik. Dia direktur. Lepaskan. Danu menoleh, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada lagi arogansi di sana, hanya ketakutan murni. Bu, maafkan Danu, Bu. Danu gagal. Polisi menggiring Danu masuk ke mobil. Ibu Sofi mencoba mengejar dengan langkah tertatih, namun tubuh rentanya ambruk di tanah becek. Ia menangis meraung-raung, memanggil nama anaknya yang perlahan menghilang di balik pintu mobil besi. Di saat itulah, Ibu Sofi merasakan kesunyian yang mencekam. Afel sudah pergi, Danu ditangkap, dan ia kini sebatang kara di lingkungan yang asing, sakit-sakitan, dan tanpa uang sepeser pun. Bayang-bayang masa tua yang mengerikan kini menjadi kenyataan di depan matanya. Sebulan kemudian, Pengadilan Agama menggelar sidang putusan cerai sekaligus pembacaan vonis pidana bagi Danu. Ruang sidang terasa dingin dan kaku. Dia hadir dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan blazer biru tua yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan yang berkelas. Di sampingnya, Pak Burhan mendampingi dengan setia. Berbeda jauh dengan Danu. Pria itu duduk di kursi pesakitan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Kepalanya pelontos, wajahnya tirus, dan tubuhnya kurus kering. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata dia yang menyorot tajam namun tenang. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Danu terhadap penggugat dia. Hak asuh harta bersama jatuh sepenuhnya kepada penggugat sebagai kompensasi atas hutang dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Tidak berhenti di situ, hakim pidana melanjutkan vonisnya atas kasus penggelapan. Menyatakan terdakwa Danu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Danu lemas. 4 tahun setengah. Itu waktu yang sangat lama untuk membusuk di dalam sel. Saat petugas hendak membawanya kembali ke tahanan, Danu memberanikan diri menoleh ke arah dia. Dia? Panggil Danu serak, air mata menetes di pipinya yang kotor. Tolong aku menyesal, dia. Aku hilaf. Tolong cabut tuntutanmu. Kasihan ibu, dia. Ibu sendirian sekarang. Dia menghentikan langkahnya. Ia berbalik perlahan, menatap mantan suaminya itu.
Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak, hanya ada rasa kasihan melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh karena keserakahan. Ibumu sekarang diurus oleh dinas sosial, Mas. Aku sudah mengirim orang untuk memastikan dia tidak mati kelaparan di jalan, tapi dia ditempatkan di panti jompo pemerintah. Itu sudah lebih dari cukup untuk mantan mertua yang pernah mendukung anaknya berzina, jawab dia dengan nada datar namun menusuk. Dan soal penyesalanmu, lanjut dia sambil melangkah mendekat, menatap mata Danu lekat-lekat. Simpan saja untuk dirimu sendiri di dalam sel. Kamu tidak hilaf, Mas. Kamu sadar sepenuhnya saat kamu menghinaku, saat kamu membawa wanita itu, dan saat kamu merendahkan ibuku. Nikmatilah buah yang kamu tanam sendiri. Selamat tinggal, Danu. Dia berbalik badan, melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Suara langkah hak tingginya menggema, terdengar seperti irama kemenangan. Di belakangnya, Danu menangis histeris, memanggil-manggil namanya sebelum diseret paksa oleh petugas kejaksaan menuju mobil tahanan. 6 bulan berlalu. Rumah mewah itu kini kembali bersinar. Dia telah merenovasi ulang kamar tidur utama, membuang semua jejak masa lalu dan menggantinya dengan dekorasi yang lebih cerah dan hangat. Taman belakang rumah kini dipenuhi bunga anggrek yang bermekaran indah, tempat favorit Ibu Ratih menghabiskan sore. Sore itu, dia sedang duduk di taman, memangku laptopnya. Bisnis peninggalan ayahnya yang sempat goyah karena ulah Danu, kini kembali stabil dan bahkan berkembang pesat di bawah tangan dingin dia. Notifikasi email masuk, laporan dividen bulanan yang angkanya fantastis. Dia tersenyum tipis. Uang itu bukan lagi untuk membiayai gaya hidup suami yang tidak tahu diri, melainkan untuk tabungan masa depan dan donasi ke panti asuhan yang ia kelola. Enduk, dia? Panggil Ibu Ratih lembut dari kursi rodanya. Dia segera meletakkan laptopnya dan menghampiri ibunya. Iya, Bu? Ibu butuh sesuatu? Ibu cuma mau bilang, Ibu bangga sama kamu, ucap Ibu Ratih sambil mengelus pipi putrinya. Kamu wanita kuat. Kamu berhasil melewati badai itu dengan anggun. Lihatlah sekarang, rumah ini terasa damai sekali tanpa orang-orang jahat itu. Dia memeluk ibunya erat. Kehangatan inilah yang ia perjuangkan. Kedamaian inilah yang sempat terenggut. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Sekarang, kita bisa hidup tenang. Tidak ada lagi yang berani menyakiti kita. Jauh di sana, di balik jeruji besi yang dingin dan lembab, Danu duduk menekur di pojok sel. Ia menatap nasi cadong yang hambar di hadapannya. Teman satu selnya, seorang penjahat kambuhan, menendang kakinya kasar. Minggir. Itu jatah gua, bentak napi itu. Danu hanya bisa diam, meringkuk ketakutan. Ia teringat betapa dulu dia selalu menyajikan makanan hangat nan lezat untuknya, yang selalu ia cela. Sementara itu, di sebuah panti sosial yang padat penghuni, Ibu Sofi duduk melamun di kursi taman yang catnya sudah mengelupas. Matanya menatap kosong ke arah gerbang, berharap ada mobil mewah yang datang menjemputnya. Namun, berjam-jam berlalu, tidak ada siapapun. Afel sudah menghilang entah kemana mencari mangsa baru, Danu di penjara, dan dia sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi mereka, penyesalan itu adalah teman abadi yang akan menemani sisa hidup mereka dalam kesepian. Dia menyesap teh hangatnya di teras rumah yang asri, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna keemasan. Ia telah memenangkan perangnya. Bukan dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan ketegasan. Ia membuktikan bahwa seorang istri yang diam bukan berarti bodoh, dan seorang wanita yang sabar memiliki batas yang jika dilanggar, akan mendatangkan badai yang menghancurkan. Pesan moral. Keserakahan dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Jangan pernah menyia-nyiakan pasangan yang tulus mendampingi dari nol, hanya demi nafsu sesaat dan gengsi semata. Ingatlah, doa istri dan air mata orang tua yang terzalimi adalah senjata paling ampuh yang bisa membalikan keadaan secepat kilat. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja jika kita tidak pandai bersyukur dan menjaga amanah.